Halo, puasa hari pertama di Beijing. Ya, makasih. Buat dinernya mau apa sebelum Aku tidur? nggak makan. Nggak mau makan juga? Tuh, kenapa diet semua sih? Badan masih bagus begitu. Hah? Mau bobo beneran ya? Iya. Nanti kalau begitu ada apa maksudnya pengen butuh apa-apa, biar Siap. kasih tahu kami ya. Kasih ya. Ya, sama-sama Mas. Kenapa pada tahun ini puasa hari pertama gue di Beijing? Karena gue kebetulan diundang untuk bicara di sebuah seminar kreativitas yang diselenggarakan oleh teman-teman persatuan pelajar di Beijing. Jadi pas banget di awal-awal Ramadan, pas banget gue kesini. Gue udah datang dari tadi subuh-subuh nyampe sini, berangkat langsung dari Jakarta, naik pesawat Garuda, terbang selama 6 jam. Terbangnya itu perjalanan 6 jam dari Jakarta ke Beijing itu kurang asik karena jam terbangnya jam 8 malam, terus tibanya itu jam 2 pagi waktu Jakarta, tapi jam 3 pagi waktu Cina, waktu Beijing. Karena kan bedanya 1 jam lebih awal. Di Beijing ini 1 jam lebih awal daripada di Jakarta. Sahurnya di pesawat, jadi mudah-mudahan bisa bertahan sampai buka nanti. Kalau di sini puasanya itu bukanya jam 8 malam. Karena lagi summer jadi siangnya panjang. Bisa dibayangkan betapa lamanya itu ya. Anyway, ini hotel gue di Beijing. Gue lagi nunggu, bentar lagi kita akan keluar dan jalan-jalan. Acaranya masih besok, jadi hari ini free, hari ini kosong. Kemarin panitianya nanya mau pergi kemana, gue bilang cariin gue tempat yang bagus buat vlog. Nanti kita lihat ya. Yang jelas, gue travelnya light banget. Gue bener-bener traveling dengan barang-barang yang ringkes. Setelah gue traveling bertahun-tahun ini, pergi ke sana sini, akhirnya gue menemukan formula gue. Gimana caranya supaya travelingnya ringkas. Karena gue paling males bawa yang berat-berat gitu. Gue kan ada selama 2 malam di Beijing, dan barang bawaan gue kecil-kecil banget. Sepatu misalnya, sepatu gue sengaja bawa yang ringan, tidak usah pakai tali dan tidak usah pakai kaos kaki. Jadi kalau dulu-dulunya gue kalau traveling, gue bawa sepatu yang kuat karena gue akan berjalan setiap hari, ada talinya dari kulit gitu. Sekarang bodo amat. Gue kemarin sebelum pergi gue beli aja nih sepatu yang ringan dan ringkes ya. Tas gue juga mending bawa tas yang nilon. Ini tips travel juga buat kalian kalau yang mau ringkes-ringkes ya, bawa tas yang nilon, jangan bawa tas yang kulit. Karena tas yang nilon akan jauh lebih ringan dan gampang buat dibawanya. Lalu bawa juga laptop yang ringan ya. Jangan bawa yang berat-berat, jangan bawa desktop PC lo ke sini mau ngapain gitu. Tadi gue sempat mikir buat ninggalin laptop, tapi gue lagi pengen nulis, jadi gue bawa aja laptop gue. Baju juga cuman kaos-kaos aja, jaket juga cukup 1. Bawa deodoran tapi jangan yang spray, karena itu biasanya nggak boleh dibawa untuk naik pesawat. Jadi traveling gue ringkas banget, cuman bawa 1 backpack tanpa bawa koper-koperan. Itulah makanya gue emang anaknya nggak mau repot aja sih. Yaudah, gue ke bawah dulu. Habis itu nanti kita akan jalan, kita akan lihat-lihat ini kota sebenarnya kayak gimana sih. Let's go. Oke, ini udah di bawah, lagi nungguin Fadil sama Wira mau datang. Habis mereka datang, kita akan pergi. Udah ada teman-teman dari Permit ya, Persatuan Mahasiswa sini. Halo. Oke, satu hal yang paling gue sebelin di Cina ini adalah semuanya diblokir, betul kan? Nggak bisa buka YouTube di sini, nggak bisa buka Facebook, nggak bisa buka Twitter, Instagram. Jadi orang di sini ngapain sebenarnya? Di sini tuh biasanya cuman pakai WeChat. Pakai WeChat. Jadi kalau coba penggantinya apa aja? Ini kalau Line kan diblok, terus ininya dipakai WeChat. Tapi WeChat ini fungsinya banyak. Bisa beli barang, kita bisa nyimpen duit di sini. Di Jakarta ada WeChat juga deh. Ada, tapi nggak sefungsi di sini. Di sini tuh kita bisa transfer orang. Coba lihat ya. Oh, bisa transfer. Bisa transfer nih, ketahuan kita punya balance, tapi bisa nyambung juga sama bank kita. Jadi apa yang dibeli di WeChatnya? Apa yang dibeli di WeChat? Kita bisa, misalnya kalau di sini nih kita mau beli barang, nggak usah bawa duit. Jadi kita cuma scan, udah jadi.
scan Di udah supermarket. jadi. Di Iya. supermarket dimanapun, toko kecil sekalipun aja ada. Restoran pun bisa. Alatnya apa? Alatnya ini. Iya. Enggak, maksudnya dia punya apa di Dia situ? punya, Dia punya scan, scanner. alat Scanner. scan. Jadi kita Scanner cuma gitu. tit, Iya. udah. Selesai. Wadaw. Kan boleh dicobain kan? Belanja sayur bayar apa? Iya. Pakai WeChat. Iya. Pakai WeChat. Pakai WeChat. Kalau enggak Alipay. Di sini ada yang namanya Alipay sih. Apa itu Alipay? Coba kasih lihat. Sama dia kegunaannya. Jadi kegunaannya sama, ada transfer. Pokoknya bisa beli barang apa segala macam semua lewat sini. Supermarket semua. belanja Bedanya sama sayur. WeChat? Bedanya sama WeChat kalau ini bisa ngechat. Iya. Kalau ini buat belanja di Taobao. Namanya Taobao yang orang-orang sering pakai. Kayak Alibaba. Kayak Lazadanya Indo lah. Terus kalau nggak ada YouTube, pada nonton apa? Yoku. Yoku. Nggak ada Instagram juga kan? Ada namanya Weibo. Dia tuh sejenis Instagram, cuman dia tuh lebih luas lagi. Terus dia tuh bisa ngefollow orang bisa lihat kita bisa lihat orang, tapi orang itu nggak tahu kita itu siapa. Gitu. Wadaw banget. Jadi kayak secret admirer juga nggak tahu. Terus yang ngevlog gini jarang? Nggak ada. Tapi nggak bosen tuh, nggak ada YouTube, nggak ada apa segala macam. Oh, pakai VPN-nya ya buat ngeliat-liat yang lain. Ya udah deh. Oh ya, gue juga pakai sih VPN-nya. Jadi masih bisa update Instagram. Cuacanya enak banget di sini, lagi musim panas. Jadi kalau musim panas, dia panas, iyalah namanya juga musim panas. Oh. Shit. Tuh caranya tuh. Mana nggak ada yang berantem dari tadi? Katanya sering yang berantem dia di sini dia. Ya kan? Gimana? Tadi di jalan deh. Iya, kalau di jalan ini sebenarnya paling bermasalah tuh mobil. Mobil kalau sepeda juga bermasalah dikit. Misalnya mobil Nabrak sepeda. dikit dong, ya, nyenggol dikit aja, langsung berantem. Katanya sampai bawa pisau. Parah sih, orang sini kalau berantem parah. Tapi nih naik motor sepeda pada nggak pakai helm ya? Emang Nggak boleh? apa-apa, di sini kan ada jalannya sendiri. Oh itu jalannya itu? Mereka juga rata-rata naik sepedanya, naik sepeda motornya sepeda motor listrik. Jarang banget yang naik sepeda motor biasa. Sedikit lah. Ini nggak awkward banget ya? Bis kota tapi depan-depanan gitu? Enggak. Masa? Nggak canggung dia? Kenal juga Kalau kita sih kagak. pasti canggung, cuman makanya main handphone Kak. Iya, kita biasanya main Balik handphone. Kesini bos Lagi juga liatin rata-rata tangan lagi, liat deh Dil. Iya, ngeliat kuku Liatin baru. tangan lagi. Karena dia salting. Iya. Wadah. lagi di Maan Cafe. Ceritain dong pengalaman belanja di Cina, tips. Harus tahan mental. Tahan mental, bawa tutupan kuping. Kenapa emang? Biar dikatain muka tebel, lanjut aja jalan. Kenapa dikatain? Hah? Kenapa dikatain kalau Karena kan belanja di Cina? nawarnya nggak ada otak. Dari 1.000 kita tawar jadi 50 kalau nggak 100. Tapi itu bakal bisa dapat. Tapi dimarahin biasanya. Biasanya dimarahin dulu, dimaki-maki dulu, nggak dapat jalan. Sampai ditarik-tarik juga. Bisa digituin, bisa kayak lu kenapa nggak mau beli, kenapa nggak mau beli gitu. Ditarik. Masa orang mau dagang kayak gitu? Kalau nggak percaya coba sendiri aja. Boleh dicoba. Boleh Buat coba. kalian ya nawarnya suka sadis ya. Kalau kalian nawarnya suka sadis di Indonesia, kalau ke Cina nawar barang, karma kalian akan didapat di sini. Karena bakal dicakar-cakar. Ya. Hati-hati aja lu. Baiklah, kita sudah berada di mana namanya? Hongkai. Ohai. Kita berada di Ohai. Katanya ini danau yang sangat terkenal. Jadi lumayan bisa dapat gambar-gambar bagus. Gue baru duduk bentar di mobil udah kesemutan gue. Wah, gila, lucu banget loh dia. Oke, fakta-fakta di Beijing, di Cina. Di Beijing apa di Cina yang nggak ada semut? Di Beijing, tapi di Cina ada semut. Sumpah, gue Padahal di sini nggak ada semut loh, Bang. Padahal di sini nggak ada semut, tapi gue kesemutan. Ya ini namanya penuaan ya. Lagi mau ke danaunya nih sekarang nih. Ayo mari kita mengitari danau ini. Di Beijing ini orangnya banyak banget. Mungkin lebih
banyak dari Jakarta kali, satu kota apa nggak tahu juga sih. Sini tuh salah satu tempat wisatanya yang kita bisa melihat banyak sekali wisatawan nih. Ada bule-bule. Jadi ngapain biasanya orang-orang kalau kesini? Hanya cuman pacaran, ngiter-ngiter. Pacaran. Kita nggak ada pacaran, nggak ada Pacaran, ngiter-ngiter. Wow, Indonesia banget ya, cuman di sini jalan-jalan doang. Mari kita cari tempat ngabuburit. Kayaknya mendingan di sebelah danau ya, biar kelihatan. Tuh bro, danau nya kelihatan di belakang. Wih, lagi ngevlog juga tuh di depan. Ada vlogger juga tuh kayaknya tuh. Gila tuh. Fadil habis dimarahin. Kenapa Dil? Kenapa dimarahin? I don't know. Kenapa dia nggak boleh ngambil? Gue gara-gara ngerekam dia. Kalau ngerekam nggak boleh. Kadang-kadang mereka sini kalau nggak beli kurang boleh ngerekam. Gila singit banget men. Intinya dia mau barangnya dibeli. Gila panik gue. Gue ngomong bahasa Inggris juga ngerti dia. Fadil lagi ngerekam nih, marah-marahin, dimaki-maki pakai bahasa Cina. Gila, parah juga ya? Iya di sini. Hah? Mereka kayak nggak suka kalau difoto, tapi kita nggak. Gila. Gue hapus lagi videonya, sayang banget. Kalau udah lo hapus? Ya jadi minta dihapus. Lo hapus? Iya, dia minta dihapus. Wah, wadaw. Gue kira berantem. Kalau berantem seru jadi konten tuh. Oh, berarti bener ya, bener yang tadi diceritain ya. Kalau di sini tuh orang nawar aja bisa diomel-omelin. Fadil aja cuma foto doang tapi nggak beli, diomel-omelin. Ya, kita masih mencari tempat nongkrong karena matahari sudah mulai hilang. Yang ini Langit kelihatan gelap. Hari ngabuburit. Nongkrong sini yuk. Di atas. Sumpah keren. Keren banget nih. Wih, keren. Gila, di sini sepedanya banyak banget dan warnanya kuning-kuning semua. Telolet dia bilang. Lu di belakang ini nih. Ini apa nih? Kasih lihat Dil, apaan tuh Dil? Kok ada? Dimarahin tuh di videoin, nanti dimarahin lagi kayak tadi tuh. Tuh. Kalau mau lo ikut. Waduh. Jangan ngerekam, naik aja lu, dia bilang. Kinire gandul, dia bilang. Ini banyak banget sepeda, tapi ada yang berani tampil beda dong, lihat dong yang ini dong. Ini biru sendiri cuy. Jadi di sini kita kalau jalan-jalan selalu memakai sejenis Uber yang namanya Titi. Jadi kalau misalnya kita pakai si Titi ini, kita bisa cari mobilnya itu mau yang bangkunya berapa, terus yang kayak gimana gitu. Ada macam-macam ya? Ada macam-macam, ada mobil bagus, ada mobil jelek. Nggak jelek-jelek banget sih, biasanya jeleknya tuh paling Volkswagen. Itu paling jelek. Paling murah skateboard ya katanya. Ya habis ini kita langsung nyari tempat makan karena hari sudah mulai gelap. Buka puasa Dil, kita berhasil Dil. Dikit lagi bang. Dikit lagi. Sekarang itu 6:30 waktu Indonesia, which is 7:30 di sini. Buka puasa di Beijing itu jam 8 malam. Padahal terakhir sahur tadi 2:30. Berarti gue sama Fadil, wah gila deh. Hebat kita ya Dil ya. Gak boleh ngomong lapar ya. Mudah-mudahan gak jauh restoran ya Dil ya. Fadil lihat nih, kalau kameranya bisa lihat muka Fadil tuh udah capek banget. Udah letih banget. Apalagi tadi diomelin orang. Nahan emosi kan, sabar. Tapi yang namanya cobaan di negeri orang ya Dil ya. Kita harus terus berusaha. Ya, let's go ya. Mari berbuka. Kalau katanya Aura kasih. Makan udah kayak orang bego ya, kenyang banget.
Kenyangnya udah nggak bisa dipikirkan dengan akal sehat lagi ya. Tadi coba WC di sini juga jorok banget. Nih gue kasih lihat, tadi gue ambil videonya pas lagi di WC di dalam. Lihat deh. Kenapa sih? Kenapa? Apa susahnya coba pelayan di sini untuk nyiram WC-nya dan orang-orang yang pakai WC-nya untuk habis kencing disiram gitu kan, kayak nggak ada susahnya gitu. Langsung balik ke hotel, let's go.